Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Tamara. Saya Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya konsentrasi perencanaan pembangunan. Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah saya yang tugasnya mencari studi kasus di daerah masing-masing. Saya sendiri berasal dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, atau lebih khususnya di Kupang. Dan di sini saya akan mengambil dua kasus atau dua studi kasus tentang konservasi sumber daya manusia dan lingkungan di daerah saya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ialah latar belakang potensi dan upaya pemanfaatan air tanah untuk irigasi lahan kering di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di NTT. Latar belakangnya ialah yang pertama, kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, dan ketika suatu daerah mengalami kekeringan, maka akan berakibat kurangnya kelembapan tanah yang nantinya akan menyebabkan panen atau hasil produksi pertanian tidak maksimal. Selain itu, apabila kekeringan terjadi secara berkepanjangan selama 1 tahun atau 1 musim atau lebih, maka akan mengakibatkan ketidakmampuan pemenuhan air, dan hal ini dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat sekitar atau masyarakat yang terkena dampak tersebut. Dampak lahan kering di NTT menyebabkan kerugian yang besar di masyarakat. Kekeringan mungkin sudah menjadi keseharian saat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Seperti lahan yang saya ambil tepat di belakang rumah dinas kantor gubernur NTT di kota Kupang, yang mengering depan rekahan tanah selebar 5-10 cm. Irigasi kering hanya terlihat rumput ilalang saja, seperti video yang saya tampilkan di atas. Data pemerintah NTT potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.528.308 hektar berdasarkan kelas kesesuaian lahan, terdiri dari daerah kecocokan tinggi, sedang, terbatas. Potensi usaha tani di NTT mencapai 49,9%. Dari total potensi di wilayah ini sekitar 1,5 juta ha. Di lain tempat, di beberapa kecamatan di Kupang Barat dan di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Timur, serupa juga terlihat. Kekeringan sudah terjadi berulang kali di setiap musim kemarau. Rata-rata pertanian hanya bisa dilakukan ketika musim hujan saja. Belum ada upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi kekeringan. Tidak ada juga bantuan untuk petani. Beberapa petani lainnya mencoba menanam pohon sagu di lahan kering, yang lain hanya membiarkannya. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Yohanes Tairuba, mengatakan selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pendampingan petani, bantuan kepada petani berupa sarana pertanian, benih, pupuk, alat pompa air secara reguler. Problemnya di NTT musim hujan lebih pendek daripada kemarau, sehingga kekeringan lahan tentu terjadi setiap tahunnya. Mereka terus memberikan sosialisasi pemanfaatan ketika musim kemarau atau lahan kering. Saat ini kita tahu di NTT produksi terus meningkat, namun kebutuhan juga meningkat, sehingga NTT sendiri memasak kebutuhan pangan dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Data pemerintah NTT, potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.528.300 hektar berdasarkan kelas kesesuaian lahan, terdiri dari daerah kecocokan tinggi dan lain-lain. Kepala BPBD NTT ini, data bantuan pemerintah pusat sebesar 4 miliar hanya bisa membantu warga selama 4 bulan. Dana tersebut dipakai untuk menyalurkan air bersih di 170 titik yang tersebar di 17 kabupaten yang mengalami kekeringan sangat parah. Dampak kekeringan sangat dirasakan di sektor pertanian tanaman pangan yang menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk di NTT, yang berpengaruh terhadap kawasan pangan dan penurunan produksi tanaman. Antisipasi kekeringan dilakukan pula melalui pendekatan kelembagaan yang mencakup pendekatan strategis, taktis, dan operasional.
Keamanan dan ketahanan pangan menjadi masalah berat untuk penduduk miskin. Ketidakpastian pendapat telah mempersulit upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara memadai, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar demi kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, semua orang akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar dengan berbagai cara. Bisa kita lihat video yang saya tampilkan di layar atas. Itu merupakan data kekeringan irigasi lahan kering di Nusa Tenggara Timur yang saya ambil di belakang, tepatnya di belakang kantor Dinas Gubernur NTT. Terima kasih.